Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Yustika Ramadina Khairunisa dari kelas 2C D3 Administrasi Bisnis akan mempresentasikan mengenai materi kesekretariatan lanjutan, yaitu rapat dan pengelolaan perjalanan dinas. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rapat. Rapat merupakan suatu kegiatan pertemuan secara langsung atau suatu media komunikasi yang digunakan oleh berbagai macam jenis kelompok manusia dengan tujuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan melalui musyawarah, serta mencapai kemufakatan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut frekuensinya, rapat dibagi menjadi dua: rapat rutin, yaitu rapat yang sudah ditentukan waktunya, seperti rapat mingguan, bulanan, tahunan. Sedangkan yang kedua adalah rapat insidental atau rapat yang tidak berdasarkan jadwal tergantung pada masalah yang hendak dirapatkan. Terus yang kedua adalah istilah rapat. Menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi 3: rapat penjelasan, rapat pemecahan, dan juga rapat perundingan. Rapat penjelasan adalah rapat yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada anggota yang mengikuti rapat. Yang kedua adalah rapat pemecahan masalah, yaitu rapat yang tujuannya untuk mencari pemecahan masalah dalam suatu organisasi atau perusahaan yang sedang dihadapi. Yang ketiga adalah rapat perundingan, merupakan rapat yang bertujuan juga untuk memecahkan masalah, tetapi dengan cara mencari jalan terbaik agar tidak merugikan kedua belah pihak. Sedangkan menurut jangka waktunya, rapat dibagi menjadi 4. Yang pertama rapat mingguan, yaitu rapat yang diadakan setiap sekali seminggu. Biasanya dia membahas masalah-masalah yang bersifat rutin. Yang kedua adalah rapat bulanan, yaitu rapat yang diadakan sebulan sekali untuk membahas hal-hal yang terjadi pada bulan sebelumnya. Yang ketiga adalah rapat semesteran, yaitu rapat yang diadakan setiap semester 6 bulan yang lalu dan mengambil langkah selanjutnya jangka waktu 6 bulan. Yang keempat adalah rapat tahunan, yaitu rapat yang diadakan sekali setahun. Sebagai contoh, rapat umum pemegang saham. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengikuti rapat: yang pertama adalah memesan ruang rapat. Yang kedua, mencatat tanggal rapat pada agenda pimpinan dan agenda sendiri. Yang ketiga, menentukan jumlah calon peserta rapat yang akan datang atau yang diundang. 4. Bila pertemuan akan berlangsung di hotel atau di gedung atau tempat-tempat yang bagus atau mewah, harus mengatur ruang dengan pihak yang memiliki gedung tersebut. Yang kelima adalah bila mempersiapkan acara rapat. Yang keenam, menyusun daftar acara. Yang ketujuh, membuat undangan, mengumpulkan bahan-bahan pelengkap atau dokumen, mengatur peralatan rapat, dan yang terakhir adalah membuat notulen. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam rapat: yang pertama adalah moderator. Nah, moderator ini adalah pemimpin rapat yang mengatur jalannya rapat agar lancar dan sukses serta membacakan kesimpulan rapat. Yang kedua adalah sekretaris, adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengorganisir rapat dan juga bertugas mencatat hasil rapat yang dilaporkan. Yang ketiga adalah notulis, adalah orang yang ditugaskan untuk mencatat semua kejadian-kejadian selama rapat berlangsung, lalu menyimpulkan dan menyebarkannya ke seluruh peserta rapat. Yang keempat adalah prosesor, orang yang mengusulkan atau orang yang mengusulkan masalah. Penyokong atau sekunder, artinya pihak yang memberikan dokumen agar usulan diajukan dapat diterima dalam putusan rapat. Dan yang terakhir adalah usulan atau motion, yaitu masalah. Notulen. Jadi hasil terakhir dari rapat itu adalah notulen yang akan dibagikan kepada peserta rapat yang mengikuti rapat tersebut. Nah, notulen rapat adalah hasil atau catatan tertulis resmi dari seorang notulis dalam sebuah kegiatan pertemuan. Dalam hal ini rapat biasanya berisi masalah atau pernyataan yang telah disetujui atau disepakati oleh seluruh peserta rapat dan akan dibagikan ke anggota yang mengikuti rapat tersebut atau anggota yang terlibat. Itu tadi materi presentasi saya mengenai
rapat, dan yang kedua ini saya akan membahas mengenai pengelolaan perjalanan dinas. Nah, sebagai sekretaris itu harus mampu mengetahui kegiatan pimpinannya, karena sekretaris itu membantu segala kegiatan pimpinan dalam hal perusahaan dan juga organisasi. Nah, adapun tugas sekretaris selama pimpinan tidak berada di tempat, seperti misalnya membuat ringkasan dari semua surat-surat penting yang masuk ke perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu membuat laporan hal-hal yang perlu diketahui pimpinan selama beliau tidak berada di tempat. Yang ketiga adalah mengerjakan hal-hal yang berada dalam wewenang sekretaris, dan yang keempat adalah masuk kantor pada hari libur untuk menangani sesuatu masalah yang memang sangat dibutuhkan oleh pimpinan. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam hal-hal yang mempengaruhi atau membantu jalannya perjalanan dinas seorang pimpinan. Yang pertama adalah kebijakan traveling, yang terdiri dari in-house traveling department, perusahaan yang memiliki bagian atau departemen yang khusus mengatur perjalanan dinas pimpinan, yang dimana mereka ini bertanggung jawab atas persiapan dokumen, tiket, dan reservasi hotel selama pimpinan berada di suatu tujuan. Selanjutnya adalah sekretaris harus mengurus sendiri perjalanan pimpinannya dengan menggunakan biro perjalanan atau travel agent. Traveling information itu merupakan tujuan perjalanan, yang dimana kita sebagai sekretaris harus mengetahui tujuan perjalanan tersebut, waktu keberangkatan dan tempat tujuan, akomodasi hotelnya atau reservasi, dan kliennya. Selanjutnya adalah klarifikasi kamar hotel. Nah, klarifikasi kamar hotel itu ada single room, double room, twin room, dan family room. Macam-macam dokumen. Nah, bagian ini merupakan bagian sangat penting yang harus ditangani oleh sekretaris, dan harus memastikan bahwa hal ini sudah terlaksana atau sudah fix akan dibawa ke perjalanan dinas seorang pimpinan, yaitu macam-macam dokumen yang perlu dibawa jika pimpinan tersebut mengunjungi negara asing. Yang pertama adalah paspor. Nah, paspor ini berisi data-data pribadi seseorang, yang dimana kalau kita ke luar negeri syarat utama yang harus dimiliki itu adalah paspor. Nah, macam-macam paspor ini ada banyak. Ada paspor biasa, paspor untuk masyarakat umum yang diperoleh dari imigrasi setempat, yang mana masa berlakunya itu 5 tahun. Paspor dinas itu adalah paspor untuk pejabat, pemerintahan dan rangka perjalanan dinas ke luar negeri. Nah, selain paspor juga dokumen perjalanan yang diakui sebagai paspor itu kayak sertifikat or identity untuk para pengungsi dan seaman book untuk para pelaut. Nah, macam-macam dokumennya. Yang pertama adalah exit permit, izin meninggalkan negara tempat tinggalnya untuk berpergian ke negara lain untuk sementara waktu. Terus surat keterangan fiskal, surat keterangan pembayaran pajak yang diwajibkan, sertifikat kesehatan, visa, yang dimana visa terdiri dari transit visa, yang itu yang diperuntukkan kepada penumpang yang singgah pada suatu kota dinas tertentu, dan turis visa yang diperuntukkan untuk orang yang mengadakan perjalanan untuk tujuan dinas. Selanjutnya adalah tiket pesawat, yang dimana tiket pesawat ini, akomodasi pesawat ini sudah mencakup peraturan kepabeanan, bagasi, dan juga trip and currency. Sekian presentasi saya mengenai materi perjalanan dinas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.